kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kita sekalian boleh berkumpul di ruangan ini untuk melakukan pembelajaran dengan kehidupan yang diberkati, dengan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Sebelum kita memulaikan pembelajaran saat ini, kita akan awali dengan menyanyi dan berdoa. Yang bertugas dipersilakan. Selamat siang dan shalom. Baiklah, mari kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya persilakan teman-teman untuk mengikuti. Mari kita menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita angkat bersama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita satu dalam berdoa kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu pada kami Tuhan. Pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memulai pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami Tuhan supaya apa yang kami pelajari sebentar kami dapat mengerti dan kami dapat memahaminya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat ibu guru kami Tuhan, Ibu Bais, kiranya Engkau selalu memberkati dia Tuhan, memberikan dia kesehatan supaya apa yang diperjelaskan sebentar kami dapat memahaminya. Hanya ini doa permohonan dan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, disilakan dulu. Baik, saat ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Bais Tanak, instansi SMA Negeri 1 Toili, asal dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kecamatan Moilong. Sekian perkenalan dari saya, dan saat ini Ibu akan absen ya. Cindy Claudia, Natali, Elizabeth Intan, Jovita, Ninyoman, Devi Natalia, Agus, Grace, Venisa. Baik, terima kasih. Ya, saat ini hadir semua ya. Oke, Ibu ajak kita semangat ya. Kita akan belajar. Kiranya apa yang materi Ibu berikan kalian dapat memahami dan menjadi bahagian dalam kehidupan kalian. Saat ini Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok 1, Ketua Intan. Kelompok 2, Ketua Jovita. Kelompok 3, Ketua Venisa. Sebentar ada diskusi. Jadi yang berperan nanti bukan hanya ketua ya, tetapi sama-sama berdiskusi ya, supaya apa yang kalian diskusikan itu dikatakan sebentar nanti. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita mungkin pernah melihat tentang sebuah keluarga yang bahagia. Kemudian, ketika keluarga itu bahagia, pasti kita akan bertanya, apa sih itu keluarga? Sekarang Ibu mau bertanya, apa sih itu keluarga? Menurut pengertian masing-masing, coba. Silakan. Keluarga adalah persatuan terkecil masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Baik, terima kasih. Kemudian keluarga terbagi
dan anggota keluarga lainnya seperti kakek, nenek, dan lainnya. Oke, terima kasih. Ya, saat ini kita akan masuk dalam materi pembelajaran pendidikan agama Kristen, Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, 1 Korintus pasal 11 ayat 3, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum Ibu menjelaskan, saya minta kesediaan anak-anakku agar membuka Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Iya, kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terima kasih. Kemudian kita bandingkan lagi 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Silakan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Oke, terima kasih. Kemudian Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mendefinisikan pengertian keluarga. 2. Siswa dapat menyebutkan fungsi keluarga. 3. Siswa dapat menjelaskan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Berikut. Pertama, pengertian keluarga. Kedua, fungsi keluarga. Ketiga, peran Allah dalam keluarga. Keempat, Allah dan keluargaku. Kelima, melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Pengertian keluarga menurut iman Kristen. Keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Keluarga terbentuk apabila
menjadi anak. Keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam pernikahan. Iya, jadi dalam sebuah keluarga pasti semua orang itu menginginkan keluarga yang bahagia, keluarga yang ada keharmonisan. Artinya ketika keluarga itu dikatakan bahagia, ada keharmonisan, dalam keluarga itu mereka menjadikan siapa sebagai kepala keluarga atau sebagai pedoman dalam keluarga? Tuhan Yesus. Jadi sebelum seseorang membentuk sebuah keluarga, didahului dengan apa dulu? Berpacaran, ya kan? Dari pacaran, ya melakukan apa? Suatu pernikahan kudus, ya. Kemudian membentuk sebuah keluarga dan hadirlah anak-anak dalam keluarga tersebut dan menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga tersebut. Fungsi keluarga menurut iman Kristen. Pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Kejadian pasal 1 ayat 28. Kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ketiga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Baik. Yang bagian A ini coba saya minta kesediaan satu orang untuk membaca Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah berkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih. Ya, jadi pada bagian A ini Tuhan memberi perintah, ya, memberi mandat agar membentuk sebuah keluarga, ya, membentuk sebuah keluarga, kemudian sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Jadi dikatakan bahwa manusia juga diperintahkan oleh Tuhan mengelola alam, ya. Berarti bukan hanya memakai apa yang ada dalam alam tersebut, tetapi mereka mengelola, termasuk di dalamnya memelihara. Kemudian yang kedua, saya minta kesediaan satu orang baca Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Silakan berdiri. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperingatkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingkatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Baik, terima kasih. Coba kelompok mana yang bisa menjelaskan keluarga sebagai lembaga pendidik utama dan pertama? Apa maksud kira-kira kata tersebut? Karena keluarga itu kan orang yang paling dekat dengan kita, jadi itu kita mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama dari mereka. Dan menurut Ulangan 6 ayat 4 sampai 9
Jadi keluarga juga itu tempat berbagi kasih Tuhan. Jadi kita harus menciptakannya. Jadi tempat kita mengekspresikan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Oke, ya. Jadi dalam keluarga itu kita saling berbagi, ya. Kemudian dalam keluarga itu seseorang pertama-tama mendapat pendidikan, ya. Artinya mendapat pengajaran, ya. Sehingga dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 dikatakan mengajarkan berulang-ulang kali, ya. Jadi ibu mau katakan sama kalian, ketika orang tua menegur kalian, menasihati kalian berulang-ulang, jangan kalian bosan mendengar, ya. Tetapi bersyukur karena orang tua masih dengan setia menegur maupun memberi nasihat kepada kalian sebagai anak-anak mereka. Karena memang itu perintah di Alkitab, yang mengajarkan berulang-ulang kali di mana saja pergi dan berada. Ya, jadi jangan heran ya kalau dalam keluarga itu orang tua biasanya kalau menegur, menasihati, kemudian anak tidak mendengar, biasanya orang tua apa? Marah. Tetapi marah itu bukan berarti marah supaya anaknya tidak berubah ke arah yang baik. Artinya orang tua marah tetapi di dalamnya terkandung didikan agar anaknya sadar, oh saya punya mama ini marah karena saya berulang-ulang melakukan hal yang tidak menyenangkan hati orang tua. Contoh, saya ini sudah berapa kali keluar dan pulang larut malam. Atau saya juga biasanya membantah orang tua. Jadi wajar kalau orang tua selalu menegur saya. Jadi ketika orang tua menegur anak, menasihati anak, jangan kalian bosan-bosan mendengar ya, tetapi bersyukur. Oke. Tolong satu orang baca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Silakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, terima kasih. Jadi, hai istri, itu kalimat apa? Perintah. Jadi, istri tunduk kepada suami, bukan berarti tunduk kepada suami mau marah-marah terus itu istri. Tetapi di dalam keluarga ada saling melengkapi antara suami istri, ya. Saling mengasihi antara suami istri, ya. Tetapi yang ibu mau katakan di sini ya, ketika keluarga tersebut menjadikan Tuhan sebagai kepala dalam keluarga, menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam keluarga, maka pasti dalam keluarga itu suami istri itu mereka hidup saling melengkapi, hidup saling mengasihi antara suami istri. Jadi jangan kita berpikir, oh ketika dalam keluarga kita menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga, tidak ada lagi masalah dalam hidup. Enggak, ya. Begitu banyak tantangan pergumulan dalam keluarga, kita bisa hadapi, kita bisa selesaikan, asalkan kita selalu menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam keluarga, maka ada kemenangan, sukacita dalam keluarga tersebut. Dan juga dalam keluarga ada sikap apa? Saling menghormati. Ya, ibu mau bertanya, kalau dalam keluarga tidak ada sikap saling menghormati, tidak ada sikap saling mengasihi, apa kira-kira yang terjadi dalam keluarga itu? Berdengar terus ya, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita dalam keluarga tersebut, ya. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. 1. Tuhan memberikan daya tarik dalam diri laki-laki dan perempuan. 2. Tuhan menumbuhkan keinginan untuk saling melengkapi dan saling membutuhkan. 3.
ketika ada kasih sayang kepada orang tua, walaupun dalam hal apapun kita akan melakukan apa yang orang tua katakan kepada kita, ya. Jadi itu bukti kasih sayang kita kepada orang tua. Dan contoh lagi yang lain, sebagai suami istri saling mengasihi, saling menyayangi, orang tua kepada anak saling mengasihi dan saling menyayangi seperti Kristus mengasihi kita umat manusia. Allah dan keluargaku. Peran keluarga Kristen antara lain: 1. Keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. 2. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus. 3. Keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik. 4. Keluarga sebagai pencerita yang mencerminkan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Ya, jadi ini Ibu akan bertanya kepada kelompok supaya kelompok yang akan menjelaskan. Jadi yang poin pertama kelompok 1, poin kedua kelompok 2, poin ketiga kelompok 3. Ya, silakan. Ya, jadi bukan nanti ketua ya, siapa saja bisa. Ya, silakan kelompok 1. Silakan. Saya mau kelompok 1 untuk menjelaskan poin 1. Keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Jadi menurut kami dalam keluarga itu kan ada sebagai orang keluarga. Jadi di situ gimana kita membangun dan bentuk iman kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu pertama. Ya, oke. Terima kasih. Saya akan menambah ya. Jadi di dalam keluarga itu juga bisa kita beribadah dalam keluarga ya. Ibadah singkat ya. Kemudian berdoa, biasanya ada berdoa subuh ya sekeluarga ya, atau juga sebelum tidur kita berdoa sekeluarga. Kemudian dalam keluarga itu juga orang tua mungkin memberi contoh dari tindakan orang tua hari Minggu pergi ibadah ya, sebelum makan berdoa maupun sebelum tidur berdoa ya, seperti itu, sehingga terbentuklah kehidupan rohani dalam kehidupan keluarga. Apalagi orang tua memberi contoh kepada anak-anak. Ya, yang kedua silakan. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus itu menurut kelompok kami itu keluarga itu sebagai tempat pembinaan, pembelajaran dari orang tua pada anaknya, yang seperti Ibu bilang tadi, di setiap keluarga pasti ada saat teduhnya, ada beribadahnya, berdoa bersama. Di situ terciptalah tempat bernaung kudus, sehingga dalam diri anggota keluarga masing-masing itu ada iman Kristen yang tumbuh, sehingga menjadi keluarga yang berbuah bagi orang lain juga. Iya, oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Bu, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik. Berarti di sini keluarga itu berperan penting dalam pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik. Bagaimana anak-anaknya mencerminkan kasih Tuhan, menjadi pribadi yang baik, dapat menolong sesama. Pokoknya pembentukan sikap, fisik, dan karakter mereka yang berawal dari keluarga yang mencerminkan kasih Allah. Oke, terima kasih. Berikut, keluarga sebagai pencerita yang mencerminkan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Ini berarti orang tua juga
Pertama, berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan ini yang bagaimana? Karunia Tuhan untuk kita hidup terus berkat, berkat secara jasmani, rohani. Berkat ya, banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sekalian. Menghirup udara segar. Terima kasih Tuhan, saya masih sehat, saya masih bisa beraktivitas. Itu semua karena kasih Tuhan. Cuman seringkali orang berpendapat berkat Tuhan itu hanya dalam bentuk apa? Materi. Ya. Jadi saya biasa bingung. Waduh, walaupun kau banyak materi, tapi kalau kau sakit, itu uang pasti bisa habis. Jadi ketika kita berdoa, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, berikanlah kami kesehatan. Ketika kita sehat, puji Tuhan, berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika sehat seseorang itu dapat bekerja, melakukan aktivitas, ya, dapat bekerja mencari uang. Ya. Kemudian berkat Tuhan juga itu shalom Allah, ya, damai sejahtera dalam kehidupan kita sekalian. Pengampunan Tuhan yang Ibu katakan tadi, ya, Tuhan Yesus rela mati disalibkan menebus dosa manusia, itu merupakan pengampunan Tuhan terhadap dosa-dosa umat manusia. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sangat baik, ya. Ya, jadi dalam keluarga mungkin biasanya ada salah paham antara suami istri, ya. Ada salah paham juga orang tua dengan anak, atau juga anak tidak menghargai orang tua sebagai wakil Allah di dunia. Ya, jadi kita meminta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, ya. Sehingga ketika ada pengampunan Tuhan bagi kami dalam keluarga kami, maka shalom Allah hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Sehingga keluarga kami ini selalu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus Kristus. Oke? Kita masuk pada penutup atau rangkuman, ya. Keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Berikut, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Berikut, keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dalam keluarga. Ya. Baik. Sampai di sini yang Ibu jelaskan, kiranya kalian dapat memahami dan itu menjadi bahagian dalam kehidupan kita semua. Kiranya kita selalu menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga kita. Ibu akan memberikan tugas, nanti lihat di LKPD. Kemudian tugas tersebut nanti kalian kumpul kepada Ibu, ya. Nanti kalian baca, ya, itu kemudian kerjakan. Ketika ada yang kalian tidak mengerti, silakan kalian diskusi, ya. Kemudian nanti tanyakan juga kepada Ibu. Kemudian Ibu mengingatkan bahwa minggu depan kita masuk pada materi berikut, keluarga pusat utama
Ibu. Kita akan akhiri pertemuan saat ini. Saya persilakan yang bertugas untuk menyanyi dan berdoa. Sebelum itu saya undang kita sekalian untuk membaca. Mari kita angkat satu bunyi untuk berbahagia, kita angkat bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.